Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga senantiasa sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 sekolah dasar. Anakku, sebelumnya Guru ingatkan, bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe ya. Terima kasih. Anak-anakku yang saleh dan salehah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum kita masuk kepada materi, Ibu ingin mengenalkan sebuah lagu. Ayo kita bernyanyi bersama ya. Siap? 1, 2, 3. Nah, tadi itu adalah lagu agar kalian itu cepat hafal nama-nama kitab Allah dan juga siapa Rasul yang menerimanya. Sekarang kita akan masuk pada materinya ya anak-anak. Siap? Kalian tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya ya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Itu sesuai pada firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Nah, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu artinya kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut juga kitab suci. Kenapa disebut kitab suci? Itu karena berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersih dari campur tangan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasulnya untuk dijadikan sebuah pedoman dan petunjuk bagi umat manusia.
Dengan berpedoman kepada kitab Allah, maka manusia akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Nah, mempercayai kitab suci Al-Quran itu berarti kalian itu harus percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Kita wajib menerima dan mengamalkan isi kitab suci Al-Quran. Anak-anak, coba ada yang tahu tidak? Iman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan rukun iman yang keberapa? Ayo. Iman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan rukun iman ketiga. Begitu. Nah, kitab-kitab Allah yang wajib kita imani itu ada berapa? Ada 4. Apa saja? Tuh, seperti yang tadi kita sudah nyanyikan. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Ya, sekarang kita akan belajar dari masing-masing kitab Allah tersebut. Yang pertama kita akan belajar tentang kitab Taurat. Kitab suci Allah yang pertama adalah Taurat. Kitab suci Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam ketika beliau berada di Gunung Tur Sina. Ya anak-anak, Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang berarti syariat atau peraturan. Kitab Taurat berisi petunjuk kebenaran yang dapat dijadikan pedoman untuk memutuskan perkara yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi pada saat itu ya. Kitab Taurat menerangkan dengan tegas akan datangnya nabi terakhir, yaitu nabi siapa? Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul untuk menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Kitab Taurat hanya berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya anak-anak, yang kedua itu yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Kipti. Kitab Zabur itu tidak mengandung syariat baru karena Nabi Daud diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Isi kitab Zabur adalah nyanyian, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawakan Nabi Daud alaihissalam. Karena itu, kitab ini dikenal sebagai kitab Mazmur. Sebutannya itu kitab Mazmur yang artinya nyanyian puji-pujian. Kitab Zabur diturunkan kepada kaum Bani Israel. Kitab Zabur hanya berlaku pada zaman Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Nah, Nabi Isa alaihi salam itu menerima kitab Injil yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meluruskan kaum Bani Israel yang telah menyelewengkan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Nah, kitab Injil itu menerangkan beberapa hukum
dan mengajarkan manusia kembali kepada akidah tauhid, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Injil juga menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kitab ini juga mengikuti kitab Taurat yang dulu itu. Yang pertama, kitab Taurat juga menerangkan bahwa akan datang Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Begitu. Nah, untuk kitab yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran berisi petunjuk-petunjuk yang benar dalam beribadah kepada Allah. Al-Quran membenarkan adanya kitab-kitab yang terdahulu ya. Al-Quran menjadi dasar hukum pertama dalam kehidupan. Tidak ada kitab yang diturunkan sesudah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan kitab yang terakhir ya. Al-Quran menyempurnakan isi Taurat, Zabur, dan Injil. Al-Quran pedoman hidup sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Jika ketiga kitab sebelumnya khusus untuk kaum Bani Israel, maka kitab suci Al-Quran adalah kitab yang menjadi pedoman seluruh umat manusia. Al-Quran terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.666 ayat. Wahyu yang pertama kali diterima Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 pada waktu Nabi Muhammad berhalwat di Gua Hiro. Kitab suci Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Selama berapa? Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari di 2 tempat, yaitu Mekah selama kurang lebih 13 tahun dan Madinah selama kurang lebih 10 tahun. Surat Al-Quran yang diturunkan di Mekah itu disebut Makkiyah, sedangkan yang diturunkan di Madinah disebut Madaniyah. Nah, anak-anak, dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi dapat kita buat kesimpulan ya. Kesimpulannya itu yang pertama, kitab Taurat itu diterima oleh Nabi Musa alaihissalam dengan bahasa Ibrani dan ditunjukkan untuk kaum Bani Israel. Kemudian kitab yang kedua yaitu kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud dengan bahasa Kipti. Itu juga ditunjukkan untuk kaum Bani Israel. Kemudian yang ketiga yaitu kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa dengan bahasa Suryani atau Ibrani. Itu ditunjukkan atau diturunkan untuk kaum Bani Israel. Nah, yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab. Itu ditunjukkan untuk kaum seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Begitu, itu kesimpulan pelajaran hari ini ya anak-anakku. Nah, anak-anakku, untuk tugasnya adalah silahkan kalian merangkum materi yang telah Bu Guru sampaikan tadi.
di buku tulis pendidikan agama Islam kalian. Kemudian yang kedua, silahkan kalian menghafalkan tentang nama-nama kitab Allah dan juga siapa nama Rasul penerimanya, ya. Setelah itu kalian juga menghafalkan Al-Quran itu terdiri dari berapa surah, terus terbagi dalam berapa juz dan berapa ayat. Selain itu kalian juga menghafalkan Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama berapa tahun, berapa bulan, dan berapa hari ya. Nah, gitu. Untuk tugas yang dikumpulkan, kalian cukup mengirimkan hasil dari rangkuman kalian yang telah kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian foto dan kirim melalui WA group. Sedangkan hafalannya kalian silakan menghafal saja, nanti kapan-kapan Bu Guru cek hafalannya gitu ya. Anak-anakku, mungkin hanya itu saja yang Bu Guru sampaikan hari ini ya. Pembelajarannya Bu Guru akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Semangat terus belajarnya, jaga terus kesehatan kalian. Jangan lupa sholat dan ngaji gitu. Terima kasih atas perhatian kalian. Bu Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.